Cek, 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 satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Semua yang sudah tergabung di Zoom. Mungkin masih banyak yang belum ya, karena sebagian besarnya mungkin menghendaki mengikuti secara rekaman. Tapi malam hari ini sesuai dengan jadwal, kita akan mengadakan webinar berjudul Umroh bukan sekedar perjalanan, tapi perubahan hidup. Ya, Alhamdulillah, malam hari ini akhirnya terlaksana juga webinar seperti yang kita rencanakan karena di pekan kemarin qadarullah saya diberikan sakit ya, sehingga benar-benar tidak bisa bangun. Jadi malam hari ini kita akan laksanakan webinar sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dan insya Allah kita akan membersamai kurang lebih dalam 1-2 jam ke depan bagaimana kita akan bareng-bareng di dalam kegiatan webinar Zoom. Buat teman-teman yang nggak bisa hadir pada malam hari ini, insya Allah kita juga akan sediakan rekaman dan juga nanti akan ada workbook yang memang kita sediakan untuk seluruh peserta yang mengikuti kegiatan webinar ini secara langsung maupun rekaman, sehingga teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, tetap bisa mengikuti materi-materi yang kita berikan yang ada di dalam webinar malam ini. Dan Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah atas kekuatan yang diberikan hari ini. Ya, tanpa kehendaknya, tanpa izin darinya, tidak akan ada webinar malam hari. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW atas petunjuk beliau, atas perjuangan beliau, sehingga pada hari ini kita bisa menikmati indahnya Islam, kita bisa menikmati indahnya iman, kita bisa menikmati indahnya teladan dari Rasulullah SAW. Beberapa hari yang lalu saya sempat nonton film Omar ya. Ini udah tontonan sekian kali. Karena bukan pertama lagi. Saya nonton terakhir sekitar mungkin 8-10 tahun yang lalu dan memang kerasa dapat feel yang berbeda dibandingkan dengan kita nonton di 8 atau 10 tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah luar biasa banget. Eh, ada banyak insight yang bisa kita ambil dan ini luar biasa banget ya. Rasulullah SAW benar-benar kepengen sekali kita itu bisa mengikuti jejak beliau. Dan kalau memungkinkan dan ada dana dan juga ada waktunya, insya Allah kita kayaknya semua orang itu punya impian yang sama, yaitu pergi ke tanah suci, gitu ya. Kita bisa menginjakan kaki di Mekah, bisa menginjakan kaki di Madinah, bisa menapaktilasi jejak-jejak perjalanan Rasulullah SAW ketika membangun Islam, dan ini luar biasa. Alhamdulillah, mungkin sebagai pembukaan, saya ingin bercerita bahwa perjalanan saya dengan tanah suci itu sudah terikat beberapa kali. Ya, alhamdulillah 2011, 2012 umroh pertama kali. Waktu itu umroh sama istri. Dan selanjutnya terus bergulir di tahun-tahun selanjutnya kita juga mengikuti perjalanan umroh juga 2013 kali, 2016 kali, 2018 kali sampai dengan akhirnya memang di 2023, 2024 dan 2025 Allah perjalankan sering sekali 1 tahun 2 kali berangkat umroh ke tanah suci. Entah itu sebagai jamaah ataupun entah itu berangkat sebagai tur. Dan Alhamdulillah saya melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar nalar kita sebagai manusia. Ya, kenapa? Karena ternyata banyak loh orang-orang yang dia itu bisa berangkat umrah itu bukan karena biaya. Banyak orang-orang yang bisa berangkat umrah itu bukan karena dia itu punya uang. Ada banyak sekali orang-orang yang bisa berangkat umrah itu karena memang Allah perjalanan. Umrah itu bukan buat orang yang mampu, tapi orang-orang yang dimampukan oleh Allah, dialah yang akan berangkat ke tanah suci. Umroh itu jaraknya jauh, hampir 4.000 kilometer. Perjalanan kita kalau berjalan kaki mungkin menempuh waktu berbulan-bulan atau mungkin sampai bertahun-tahun ya. Mungkin sampai dengan 1 tahun kita berjalan kaki. Kemarin ada ya beberapa orang jamaah Indonesia yang nge-live di TikTok terus-terusan jalan kaki sampai di tanah suci. Ada juga yang naik motor, ada juga yang naik sepeda. Saya bahkan sampai ketemu pada saat beriktikaf di 2025 ketemu dengan 2 orang yang dari Tangerang yang dia itu berangkat ke tanah suci itu
dengan menggunakan sepeda, jadi digoes. Dan memang sepedanya dibawa waktu itu, jadi dua orang itu luar biasa, masya Allah. Saya ketemu sama beliau dan beliau menceritakan bagaimana perjuangan beliau ketika naik sepeda dari Indonesia menuju ke Tanah Suci, masya Allah. Hingga ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa ternyata umroh itu bukan hanya untuk orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang-orang yang memang beliau panggil. Sehingga harapan kita semuanya adalah tentu kita menjadi orang-orang yang namanya masuk ke dalam daftar tamu undangan. Atau kalau kita punya teman atau punya saudara yang dia itu punya acara hajatan misalkan, dan kita berharap kita akan menjadi tamu undangannya, tentu umroh itu juga menjadi salah satu hal yang kita patut impikan nama kita akan masuk ke dalam daftar tamu undangan. Itu ya bukan karena kita punya uang, gitu, tapi karena memang Allah mampukan kita sebagai tamu. Dan malam hari ini kita akan ngebahas tentang umroh itu bukan sekadar perjalanan, tapi bisa menjadi sebuah perubahan hidup. Kenapa? Karena orang banyak sekali yang uh, uang, uang tidak bisa. Itu bukan menjadi salah satu goals kita, karena goals kita adalah kita pengen berangkat sekali, tapi ke sana ternyata bisa menjadi hal yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang benar-benar uh, berangkat umroh dengan tekad yang luar biasa dalam rentang perjalanan setelah beliau umroh itu, mereka bisa menjadi orang yang benar-benar berbeda. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi salah satu. Amin, ya rabbal alamin. Nah, saya akan lanjutkan. Tujuan kita berkumpul pada hari ini tentu saja karena kita kepingin mendapatkan sesuatu yang berbeda. Mungkin di antara Bapak Ibu semua ada yang sudah berencana untuk berangkat ke Tanah Suci ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang sudah mendaftarkan diri sebagai salah satu salah satu sudah punya jadwal keberangkatan kira-kira akan berangkat kapan. Eh, Terus kemudian Bapak Ibu semuanya sudah punya waiting list ya kegiatan apa yang akan dilakukan selama di Tanah Suci, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah ya, sebuah eh, jembatan di mana ketika Bapak Ibu nanti berangkat itu menjadi semakin bulat tekadnya. Ketika berangkat umrah itu tidak bingung di sana mau ngapain. Kenapa? Karena jujur kalau kita berangkat umrah ke sana dengan kita nggak ngerti kita mau ngapain di sana, kadang bingung. Hanya sekadar menjalani itinerary dari travel itu tentu tidak membuat kita sepenuhnya 100% bisa mengikutkan hati. Jadi mudah-mudahan apa yang memang kita bisa usahakan itu benar-benar bisa 100% kita lakukan. Jadi hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama merenung. Kenapa sih kita menjadi salah satu dari bagian orang yang Allah panggil? Kenapa sih kita menjadi orang yang dipilih untuk masuk ke dalam list daftar tamu undangan? Kenapa sih malam hari ini kita mungkin webinar ini nih? Karena ya mungkin ada banyak orang yang sudah berdoa, dia kepengen mendapatkan sesuatu yang berbeda ketika berangkat umroh, dan alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan ada sedikit banyak pengalaman yang bisa saya share kepada Bapak Ibu. Nah, tujuan webinar kita malam hari ini adalah mengubah mindset jamaah. Umroh bukan sekedar wisata religi, ya, dan juga menyiapkan mental dan hati sebelum berangkat. Kenapa? Karena kalau kita cuma sekedar menganggap umroh itu sebagai sebuah wisata religi, maka yang akan kita cari lebih banyak wisatanya. Ya. Saya tidak kagum dengan orang-orang yang berangkat umroh itu kemudian di sana lebih banyak menghabiskan waktu untuk wisata. Karena kalau kita lihat ya, Tanah Suci itu memang di sana ada Ka'bahnya, di sana ada Masjidil Haramnya, di sana ada Masjid Nabawinya. Tapi di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Masjid Nabawi itu semuanya itu mall. Gitu. Bahkan kalau kita lihat gedung pencakar di Masjidil Haram itu ya yang ada di Mekah itu, gedung jam itu kan dari lantai 1 sampai 8 itu mall gitu. Jadi kalau kita yang nggak tahu ya kita mungkin akan ragu-ragu untuk masuk ke situ. Tapi nggak boleh. Gitu. Dulu umrah pertama saya pikir nggak boleh masuk ke sana. Gitu. Itu hotel orang, sementara kita penginapannya di Misfalah waktu itu. Oh, nggak boleh kali ini kita masuk ke situ gitu.
Jadi ternyata setelah sekian kali umroh, baru tahu ternyata Tower Zamzam itu lantai 1 sampai dengan 8 itu mall gitu. Bahkan kita bisa masuk ke Abraj, ya. Terus kemudian ada mall-mall yang lain yang bisa kita masuki. Itu di situ banyak tukang parfum, tukang swalayan, gamis, terus kemudian jubah, sorban, kurma, dan lain sebagainya. Ya, ketika memang kita benar-benar merasa umroh itu bukan sekedar wisata religi, maka kita akan nggak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk itu di sana. Sementara kalau kita berangkat umroh itu karena kita merasa bahwa kita ke sana wisata religi, ya tentu yang akan jadi titik berat kita adalah wisatanya. Ya. Kita berangkat umroh ke sana itu lebih banyak ngabisin waktu untuk di mall gitu misalkan. Apalagi dengan jumlah uang saku yang kita bawa itu dalam jumlah besar misalkan. Ya kita kepengen berangkat umroh, tapi uang saku kita besar ya mungkin dengan kita nganggap kita ke sana untuk berwisata saja, ya akhirnya banyak uang yang kita keluarkan untuk sekedar jalan-jalan. Memang betul, kalau dari travel itu, misalkan Bapak Ibu ikut yang paket perjalanan 9 hari. Ya, itu paket perjalanan yang 9 hari, hari pertama keberangkatan ya. Hari pertama keberangkatan, biasanya hari kedua sudah sampai nih. Kalau kita perjalanannya dari Madinah dulu, ya, hari kedua itu biasanya akan diisi dengan masjid tour. Nah, kita akan keliling Masjid Nabawi. Kita akan mengelilingi makam baginda Rasulullah. Kita mungkin akan dapat jadwal Raudhah. Kita akan mampir ke Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, terus kemudian Masjid Umama. Kita akan mampir ke Sakifah Bani Sa'idah, tempat Abu Bakar dibaiat jadi khalifah pertama. Sampai dengan muter, kita ke makam Baki, makam yang dimakamkannya 10.000 sahabat Rasulullah, dan terakhir berujung di Tugu I Love Madinah. Itu biasanya hari pertama. Hari kedua. Hari ketiga, kita akan berwisata di sekitar kota Madinah. Kita akan mampir ke kebun kurma, kita akan mampir ke Masjid Kuba, dan kita akan mampir ke Jabal Uhud. Dan ini benar-benar wisata banget. Kalau kita benar-benar menganggapnya ke sana cuma sekedar wisata religi, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Kecuali apa? Kecuali kurma gratis. Karena di sana apa? Karena setiap pedagang kurma yang ada di sana itu mengizinkan kita untuk mencicipi kurma. Halal, halal, silakan ambil, ambil. Karena cuma sekedar itu saja. Tapi ketika kita merasakan bahwa umroh ini bukan sekedar wisata religi, maka ya kita akan benar-benar napak tilas ya. Oh ternyata di sini loh tempat Rasulullah itu berperang. Ya, kita akan dibawa naik ke Jabal Uhud ya. Mungkin nggak ke Gunung Uhud ya, biasanya lebih ke Jabal Khondam. Ya. Bukit, oh sorry, Bukit Rumah atau Bukit Pemanah. Ya. Kita akan dibawa naik ke Bukit Pemanah, kemudian Mutoif nanti akan menceritakan bahwa sepanjang 7 kilometer itu adalah panjang dari Jabal Uhud. Kita akan dikasih lihat gunung yang warnanya merah yang ketika kita lihat di dunia Jabal Uhud itu bentuknya seperti itu, maka ketika nanti di akhirat kita akan juga lihat yang ya salah satu benda yang ada di bumi dan nanti akan kita lihat juga di akhirat dan insya Allah di surga Allah itu dan salah satunya adalah Jabal Uhud. Dan Jabal Uhud dengan sekian besarnya itu ya itu ternyata sebesar satu kirot ya ketika kita menyolatkan jenazah maka kita akan mendapatkan satu kirot seperti satu Jabal Uhud. Dan ketika kita menyolatkan dan mengantarkan jenazah sampai dengan ke liang lahat, maka kita akan mendapatkan dua Jabal Uhud. Gitu. Dan kita akan melihat sebesar apa Jabal Uhud itu. Ketika kita merasakan bahwa umrah itu bukan sekedar wisata religi, ya kita dapatkan benar-benar kita bisa luruh seperti membawa kenangan Rasulullah itu ketika berperang itu seperti apa. Rasulullah kala itu membagi sahabat, ada yang menjadi tim pemanah, ada yang menjadi tim pedang. Yang tim pemanah dikasih tahu, jangan turun apapun yang terjadi sampai dengan kuperintahkan untuk turun. Ya. Dan para sahabat yang berada di bukit pemanah itu mungkin mengira bahwa perang itu sudah selesai. Perang sudah selesai, terus kemudian akhirnya turun dari bukit pemanah atau bukit rumah, dan ternyata dikiranya itu sudah saatnya untuk mengambil harta ghanimah gitu. Tapi kebetulan ternyata belum saatnya. Sehingga saat itu ya Khalid bin Walid yang belum menjadi Muslim memutar mengelilingi Jabal Uhud dan kemudian
memukul mundur pasukan muslimin. Bahkan sampai dengan Rasulullah kala itu mukanya berceceran darah, salah satu giginya itu kena tebas pedang dan akhirnya sampai gigi geraham lima itu lepas itu dan atau patah ya. Dan ini menjadi salah satu pelan telak kita umat muslim, ternyata iya, ini luar biasa ketika kita mengingkari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa fatal. Gitu. Dan ini menjadi salah satu catatan luar biasa ya. Khalid bin Walid itu walaupun belum Muslim, dia tidak pernah kalah. Bahkan sampai dengan beliau Muslim dan akhirnya meninggal, beliau nggak pernah kalah sekalipun dalam perang. Ya. Dan di ujung akhir hayat beliau, Khalid bin Walid itu meninggalkan di tempat tidur ya. Bahkan beliau itu sempat dalam kondisi payah itu menyampaikan kepada sahabat, sepanjang perang aku belum pernah kalah, tapi kenapa aku meninggal di tempat tidur gitu ya. Beliau sampai mengeluhkan seperti itu. Tapi ternyata Allah menghendaki bahwa pedangnya Allah itu tidak pernah retak. Di saat beliau belum jadi Muslim, beliau nggak pernah kalah. Setelah beliau jadi Muslim, penaklukan berbagai kota dan berbagai negara, ya Romawi, ya Persia itu beliau taklukkan itu, ya beliau nggak pernah kalah sama sekali ya, sampai dengan beliau meninggal pedangnya Allah gitu ya. Khalid bin Walid itu nggak pernah retak sekalipun di medan perang manapun, sampai dengan ujung akhir hayatnya beliau belum pernah terkalah. Dan insya Allah ketika kita menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekedar wisata religi, ada banyak ibrah yang bisa kita ambil gitu. Bagaimana di perang Uhud kita akan mengambil ibrah gitu ya. Bagaimana di perang Uhud kita akan melihat para syuhada Uhud ya, yang syahid di situ, kemudian dikuburkan juga di situ. Dan ada satu masjid kecil di sekitaran Uhud itu um, yang memang benar-benar dijaga dari zaman Rasulullah sampai dengan hari ini. Cuman sekadar itu tumpukan-tumpukan batu yang kemudian dikeraskan dengan tanah liat sampai dengan hari ini masih ada. Ya, insya Allah nanti kalau kita berangkat umroh kita mampir ke sana. Nah, ada orang yang sudah umroh, tapi setelah pulang hidupnya tetap sama. Salatnya masih bolong, hatinya masih gelisah, masalah tetap menumpuk, padahal ia sudah berdiri di depan Ka'bah. Ini menjadi salah satu kerugian yang besar sekali, amat sangat rugi. Kenapa? Karena ibadah umroh yang kita lakukan hari ini bukan lagi ibadah umroh gratis seperti dahulu. Mas, emang masuk ke Masjidil Haram bayar? Mas, emang masuk ke Masjid Nabawi Masjidil Haram kita gratis, tawaf sa'i itu semuanya gratis. Yang bayar apa? Yang bayar naik pesawatnya. Yang bayar itu tinggal di hotelnya. Yang bayar itu makan catering di hotelnya. Yang bayar itu perjalanan akomodasi naik bisnya. Karena itu sebenarnya kalau kita bisa berjalan kaki kayak zaman Rasulullah zaman dahulu, ya kita bisa jadi gratis kali gitu ya. Tapi kan sekarang dengan sekian banyak teknologi yang kita sudah miliki di zaman sekarang ini, ibadah umroh itu menjadi sesuatu yang dipermudah. Kita dari Indonesia, kalau pakai Saudi atau Garuda, atau pakai Lion yang memang direct, yang terbang dari Soekarno-Hatta, mungkin sekitar 9 jam setengah, 9 jam atau 10 jam sudah sampai di Tanah Suci. Ya. Kita bisa pilih untuk landing di Jeddah atau kita bisa pilih untuk landing di Madinah. Ya. Itu tentu akan memudahkan kita untuk perjalanan ke sana gitu. Cuma dengan 9 jam, 10 jam kita akan sudah sampai di sana. Ini kan sangat luar biasa. Bayangkan dengan ketika kita harus hidup di zaman Rasulullah dari Indonesia, kita jalan kaki ke Tanah Suci itu bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun ya. Tergantung kemampuan orang masing-masing. Kalau banyak istirahatnya bisa jadi bertahun-tahun gitu. Tapi zaman sekarang 9 jam perjalanan, 10 jam perjalanan kita tempuh hanya dengan tidur. Pesawatnya direct, misalkan Garuda, Lion, atau Saudi ya. Maka 9 jam ketika bangun kita sudah sampai di Saudi. Gitu. Atau kalau kita menggunakan penerbangan yang transit, ada Oman Air, ada Emirates, ada Etihad, ada Indigo, ada Scoot, ada Hainan, dan lain sebagainya. Ya, dengan jadwal transitnya masing-masing, kita mungkin akan bisa mungkin 13 jam, 15 jam sudah sampai di Tanah Suci. Gitu.
Ini kan sebuah perjalanan yang benar-benar luar biasa, perjalanan panjang. Belum lagi biayanya. Ya, kalau kita lihat sekarang naik pesawat aja udah 15 juta. Itu baru pesawatnya doang, gitu ya. Belum akomodasinya, belum hotelnya, belum makannya, belum bisnya, belum keretanya, belum bayar mutoifnya, belum perlengkapannya. Mungkin kita bisa bayar sekitar 25 sampai dengan 30 juta. Gitu. Bahkan bisa jadi lebih kalau kita pilih hotelnya hotel di ring 1 di Masjidil Haram. Hotel di Mekah itu bintangnya itu kalau zaman sekarang 2026 itu berdasarkan jarak. Hotelnya tidak terlalu bagus, tapi jaraknya dekat dengan Masjidil Haram, maka dia akan masuk ke dalam kategori bintang 5. Hotelnya bagus, ya kayak Le Méridien itu kan hotel baru ya. Le Méridien Tower itu hotelnya bagus, itu tahun kemarin masih kategori bintang 4 atau bintang 5. Tapi karena jaraknya itu tidak terlalu dekat dengan Masjidil Haram, maka dia kalau nggak salah turun jadi bintang 3. Padahal secara kualitas dia bagus banget. Bahkan shuttle sekalipun shuttle yang sendirian, dia nggak ngelewatin lampu merah dan tidak ada bis dari hotel lain yang lewat di terowongannya itu. Dia besar. Ada orang yang sudah umroh tapi setelah pulang hidupnya tetap sama. Sholatnya masih bolong-bolong, hatinya masih gelisah, masalah tetap menumpuk padahal dia sudah berdiri di depan Ka'bah. Dengan biaya yang sangat besar, sayang banget. Kalau seandainya kita sampai berangkat umroh itu menyanyiakan. Ada begitu banyak waktu yang bisa kita manfaatkan ketika kita berada di tanah suci ya. Mungkin buat sebagian orang ibadah di masjid itu menjadi sesuatu yang langka, gitu ya. Menjadi sesuatu yang jarang ya. Mungkin entah karena faktor jarak ya, kalau jauh rumahnya misalkan dari masjid, atau faktor malas ya, rumahnya dekat dari masjid tapi Allah kakinya berat untuk melangkah gitu ya. Tapi ini sudah di Mekah loh gitu. Kita udah sampai di sana loh. Kita udah nginep di sekitaran Masjidil Haram gitu. Yang secara jarak saya yakin tidak akan pernah lebih dari setengah jam. Entah itu dengan jalan kaki ataupun dengan shuttle bis gitu ya. Dengan bis shuttle itu secara jarak tidak akan pernah lebih dari setengah jam. Jangan sampai loh waktu-waktu yang ada itu kita sia-siakan. Kalau perlu kita menginap di masjid, menginaplah. Tapi ingat ya diukur masing-masing. Ketika memang kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, jangan sampai kita malah sakit dan ketika kita di sana malah jadi beban untuk teman-teman satu satu kelompok. Ini sayang sekali ketika kita sudah berada di sana, kita punya waktu yang mustajab, kita punya tempat-tempat yang mustajab, bahkan banyak orang yang titip doa dengan orang-orang yang tidak. Insya Allah nanti didoakan kan. Insya Allah nanti di sana selama umroh saya carikan waktu, saya carikan tempat untuk bisa berdoa langsung. Di sana ada begitu banyak tempat yang Rasulullah janjikan itu mustajab. Ya. Kita bisa berdoa di Hijr Ismail, ya, di dalam setengah lingkaran yang fadilahnya itu seperti kita sholat di dalam Ka'bah, ya, atau kita berdoa di pintu Ka'bah, atau kita berdoa di antara pintu dengan Hajar Aswad, atau kita berada di waktu-waktu antara azan dan iqamah di sana, atau kita berada di Raudhah. Ada banyak tempat yang Masya Allah mustajab sekali ketika kita berada di sana. Jangan sampai kita menyanyiakan itu. Dan ini menjadi salah satu kesempatan kita bagi yang memang selama ini punya masalah. Ya, ada banyak tempat yang bisa kita gunakan untuk berdoa. Ada banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk berdoa. Sebelum subuh kita datang ke tanah, ke masjid yang menangis di depan Ka'bah. Ini luar biasa. Dan ini menjadi salah satu unggulan bagi orang-orang yang sedang berangkat umroh. Dan ini tidak diberikan keutamaan bagi orang-orang yang tidak berangkat. Ini sayang sekali ketika kita sudah sampai di sana, tapi ternyata kita menyanyiakan. Nah, ini ya. Kalau kita lihat ya, Tower Zam-Zam ini yang saya pakai eh, penunjuk ini ya. Ini Tower Zam-Zam, ini samping-samping ini hotel ya, hotel. Ini 8 lantai di sini ini mall gitu, sehingga ketika kita menganggap bahwa uh, umroh adalah wisata religi semata, ya tentu mungkin kita akan lebih banyak untuk belanjanya di sini, apalagi kalau kita masuk ke bawah ya. Ya kan kalau di bawah mall itu kita turun ke bawah itu benar-benar pasar di situ ya. Ada tempat orang untuk grosiran
kurma, ada orang yang eh, nyari-nyari yang belanja-belanja untuk gamis, jubah, bahkan ada pasar serba 1 real dan lain sebagainya. Belum lagi ketika kita kelilingi sekitar Masjidil Haram itu banyak banget orang jual. Ketika kita nganggap bahwa umroh hanya sekedar wisata religi, ya mungkin kita akan lebih banyak wisatanya. Gitu. Padahal kalau kita lihat sepanjang mata memandang, dengan kita bisa melihat Ka'bah yang ada di sana, terus kemudian kita akan melihat banyak pintu-pintu itu adalah tempat-tempat yang memiliki kemustajaban. Ya, karena itu pastikan kita untuk bisa berada di tempat-tempat itu di waktu-waktu yang mustajab. Ya, sehingga ketika kita mengangkat tangan ya, kepada Allah, maka di dalam sebuah hadis qudsi, maka Allah akan merasa malu ya ketika seorang hamba menurunkan tangannya, tapi Allah tidak mengabulkan doa. Karena itu banyak-banyak kalau kita di sana untuk mengangkat tangan. Kita menempel ke Ka'bah, ya, tempelin pipi kita ke Ka'bah, tempelin jidat kita ke Ka'bah, dada kita ke Ka'bah, kemudian kita berdoa sepuas-puasnya di sana. Insya Allah akan ada banyak hal yang memang orang bilang tuh kayak nggak nalar. Ada banyak hal yang bisa kita temukan yang mungkin orang bilang itu sebagai sebuah keajaiban. Akan ada banyak hal yang benar-benar membuat kita itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Bahkan kalau kita lihat di Ka'bah itu bawahnya itu ada talang air dan itu juga bawahnya menjadi tempat yang mustajab. Karena itu ketika kita berangkat ke tanah suci, pastikan checklistnya udah kita isi semua. Ya, hal-hal yang membuat kita bisa benar-benar habis-habisan di sana dan 40 hari sebelum berangkat, 30 hari sebelum berangkat, sudah kita biasakan. Hal-hal sederhana yang bisa kita biasakan sebelum berangkat adalah kayak misalkan berjalan kaki, gitu ya. Kita bisa mulai jalan-jalan di komplek, gitu ya. Kita bisa mulai jalan-jalan di sekitar rumah, atau kita biasa bisa membiasakan diri untuk berjalan dari rumah ke masjid, gitu ya. Kita bisa biasakan itu. Kenapa? Karena perjalanan umroh itu adalah perjalanan fisik, gitu ya. Kalau 7 kali putaran di Ka'bah itu kalau kita nggak apa, fisik kita bisa ngeletak. Apalagi di sana tanah suci itu nggak semuanya musim dingin. Saya pernah dalam kondisi tawaf itu 40 derajat. Itu setelah zuhur itu panasnya luar biasa. Dan yang namanya umroh untuk laki-laki kan nggak boleh pakai penutup kepala. Itu luar biasa panas. Gitu. Sehingga ketika kita fisiknya nggak kuat, tidak terbiasa jalan, yang ngeletak misalnya. Belum lagi sa'i. Ya. Kalau tawaf kebetulan tempatnya lagi sempit, lagi banyak yang kosong, kita bisa tawafnya itu ngedeket ke Ka'bah. Tapi kalau ternyata qadarullah penuh, ya berarti 1 kali lingkaran kita itu harus luar biasa, gede banget. Belum lagi sa'i. Sa'i itu tempatnya yang benar-benar panjang gitu. Sekitar 600 meter orang jalan ke sana. Balik lagi 600 meter. Hampir sekitar 4,2 kilo. Ya. Kita harus berjalan dari Sofa Marwah, Sofa Marwah terus-terusan kemudian 7 kali. Sampai kita mulai dari Sofa keluar di Marwah. Ya itu fisiknya benar-benar harus luar biasa. Gitu. Karena itu pastikan kita sudah terbiasa untuk melakukan hal yang sifatnya ibadah fisik. Gitu. 30 hari sebelum kita berangkat umroh, kita sudah harus mempersiapkan kaki kita, ya, mempersiapkan badan kita, ya, terbiasa untuk berjalan kaki dengan jarak yang lumayan jauh gitu. Belum lagi, misalkan ternyata hotel kita itu hotel yang menggunakan shuttle, gitu ya. Hotel yang menggunakan shuttle bis, yang bisnya itu kan nggak bisa sampai ke Masjidil Haram, itu cuma sampai di terminal, entah terminal Ajiat, ya, atau entah di terminal yang lain gitu ya. Itu ya kita harus jalan kaki ke sana. Gitu. Dan itu jaraknya juga lumayan, bisa sekitar 500 meter ya dari terminal menuju ke Masjidil Haram. Belum lagi kita harus umpel-umpelan untuk masuk ke bis ya, rebutan kayak bayangin setiap selesai sholat itu kayak kita itu baru selesai sholat itu. Ya sama itu lah setiap hari. 5 waktu di Masjidil Haram itu seperti itu, selalu seperti itu. Kayak kita bubaran sholat itu ramenya seperti itu dan semua orang yang memang materialnya itu pakai shuttle ya akan rebutan di terminal. Kita akan merasa seperti itu. Kalau kita fisiknya nggak kuat, ya itu tentu akan sangat payah kita di sana nanti. Kita akan kepayahan, akan kesusahan. Nah, pertanyaannya sekarang,
Kenapa ada jamaah yang pulang berubah hidupnya dan ada yang tidak? Apakah umur otomatis mengubah seorang atau perubahan itu harus disiapkan? Gimana menurut Bapak Ibu? Kalau saya secara pribadi, semua hal bisa terjadi secara ajaib. Ya. Semua hal bisa terjadi secara ajaib misalnya. Kita yang tidak pernah mempersiapkan segala sesuatu pun bisa jadi mengalami hal-hal yang luar biasa ketika berada di tanah suci. Tapi lebih baik lagi ketika kita mempersiapkan perubahan itu sebelum kita berangkat. Ya, kita sudah merubah pola hidup kita tadi ya 30 hari sebelum kita berangkat, 40 hari sebelum kita berangkat. Sudah disiapkan mental kita, fisik kita, termasuk habit kita. Habit kita misalkan apa? Karena orang berangkat ke tanah suci itu nggak ada yang berangkat ke masjid itu dalam keadaan baru azan. Beda kalau kita di rumah ya. Kita di rumah itu kan azan baru ke masjid gitu ya. Azan baru ke masjid. Sholat sunnah itu masih keburu. Sedangkan kalau kita di Mekah, di Madinah itu, kalau kita berangkatnya azan, ya sampai di masjidnya barangkali udah selesai sholat. Gitu. Jadi kita benar-benar habitsnya harus berubah. Bahkan saya nggak sedikit melihat ya bapak ibu yang memang sudah sepuh-sepuh gitu. Subuh jam 4 atau subuh jam 5, azan subuh di sana itu jam 4 atau jam 5 pagi, mereka sudah berangkat dari setengah 2 pagi. Memilih tempat yang kira-kira nyaman untuk bisa tilawah Quran, memilih tempat yang kira-kira nyaman untuk sholat subuh dan lain sebagainya. Mereka pulangnya kapan? Ya syuruk nanti. Ketika mereka syuruk baru pulang. Setelah sholat subuh, mereka zikir ya atau membaca Quran. Kira-kira syuruk jam setengah 7, jam 7, mereka baru pulang. Dan itu berarti kan habits yang harus kita bangun sebelum kita berangkat. Gitu ya. Kita sudah membiasakan diri untuk bisa bangun malam, kita biasa, kita sudah mempersiapkan diri untuk terbiasa setelah sholat itu nggak buru-buru pulang. Kita membiasakan diri untuk bisa tahajud di tengah malam atau di penghujung pagi. Itu menjadi sesuatu yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat. Kalau kita tidak mempersiapkan sebelum kita berangkat ya sampai sana ya kita kayak cuma sekedar pindah tidur aja. Apalagi kalau di Saudi itu kan jam sholatnya beda dengan di Indonesia. Khususnya khususnya di bulan Ramadan itu sangat 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 berbeda. Mungkin maghrib setengah 7 gitu ya di sana. Isya itu pasti 2 jam setelahnya. Ya. Kalau kita kan setengah 7 maghrib misalkan jam 7:04 udah isya gitu ya. Nggak sampai 1 jam itu sudah isya. Kalau di sana isyanya itu dimundurkan 2 jam setelahnya biar orang punya kesempatan yang banyak untuk berbuka puasa. Misalkan isya setengah 7, maghrib setengah 7, isya setengah 8, setengah 9. Ini isya ini setengah 9. Isya setengah 9, kalau saya sholat isya itu jam 9. Ditambah dengan sholat tarawih dan juga witir, jam 11 baru selesai. Jam 11 baru selesai, kalau kita hotelnya dekat, kita bisa langsung pulang dengan jalan kaki. Tapi kalau kita hotelnya naik shuttle bis, ya itu kurang lebih butuh waktu sekitar 1 jam, 1 jam setengah, sampai 2 jam, sampai kita kembali ke hotel. Sampai di hotel jam 1, misalkan. Nanti sebelum sahur, ya setengah 2 atau jam 2 sudah berangkat lagi. Makanya banyak orang-orang jamaah-jamaah yang itikaf itu malam nggak pulang sekalian. Gitu. Malam nggak pulang sekalian, mereka akan pulang setelah syuruk. Setelah syuruk, jam 7-an mereka pulang, nanti jam 10 bangun, berangkat sholat zuhur, pulangnya lagi apa? Pulangnya syuruk besoknya. Gitu. Jadi ketika ini menjadi sesuatu yang tidak kita biasakan, saya yakin tubuh kita akan kaget. Saya yakin tubuh kita juga akan punya batas maksimalnya. Ya. Kayak kita yang mungkin biasa running, ya, bisa jalan kaki, tiba-tiba harus maraton 5 kilo, harus maraton 21 kilo, itu tentu tubuh kita juga akan punya batas maksimal. Ya. Karena itu biasakan sebelum kita berangkat umroh. 30 hari sebelum berangkat umroh, kita sudah harus membiasakan bangun pagi, bangun tengah malam, terbiasa untuk tidak buru-buru pulang setelah dari masjid, ya. Terbiasa untuk membaca Al-Quran, terbiasa untuk berzikir, zikir pagi, zikir sore, al-maksur pagi, sore, kita baca. Jadi kita akan punya kebetahan, ya, rasa betah terus-terusan berada di dalam masjid. Kita sehingga ketika kita di sana, ya kita bukan sekedar wisata religi, gitu. Tapi benar-benar kita ingin menjadi sesuatu hal yang berubah. Ada sesuatu hal yang berubah ketika berada di sana. Jujur, saya belum siap sepenuhnya. Tentu tidak ada orang yang siap, ya. Bahkan
Ada orang-orang yang nggak kerasa lagi ngeberesin koper, tiba-tiba besok udah waktunya berangkat. Padahal mungkin kita sebulan sebelumnya sudah manasik gitu ya, 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya kita sudah pelunasan. Tapi ya sampai dengan hari H nggak ada yang siap, nggak ada yang benar-benar orang yang siap untuk pergi ke tanah suci. Yang ada adalah orang yang paling siap untuk mempersiapkan diri. Gitu. Karena itu kita membiasakan mempersiapkan diri sampai dengan akhirnya ya mau nggak mau kita udah harus waktu yang berangkat ya berangkat. Gitu. Nah, kita masuk ke bagian dua ya. Masuk ke bagian dua itu terkait dengan mindset yang keliru tentang umroh. Ini banyak sekali ya. Kesalahan umum yang sering kali dilakukan oleh jamaah ketika umroh adalah umroh dianggap wisata religi. Ya, ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ke sana itu ya cuma sekedar jalan-jalan. Jujur kalau sekedar jalan-jalan lebih baik Bapak Ibu memilih tempat wisata yang lain. Ada banyak tempat wisata yang memang bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu lebih indah daripada Mekah. Atau mungkin tidak harus bersusah payah ya. Di Mekah kita harus rela ngejar-ngejar bis ya. Atau harus rela berjalan dalam jarak yang lumayan jauh gitu ya. Sementara ketika Bapak Ibu memilih wisata di tempat lain, ya mungkin ketika kita bisa menginap di hotel yang super nyaman ya. Di Mekah Madinah itu hotel-hotel di sana itu tersetting dengan jumlah ranjang itu ada 4. Ya, dalam satu kamar itu ranjangnya ada 4. Mau kita double, mau kita triple, mau kita quad, ya kasurnya 4. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu double, kasur 4 itu cuma diisi 2 orang, ya nggak ada orang lain. Gitu. Kalau Bapak Ibu triple, suami istri bawa anak misalkan, ya ranjangnya tetap 4. Gitu. Nanti satu ranjang kosong. Ranjang kosong, Bapak Ibu cuma diisi Bapak Ibu dan anak. Gitu. Ya kondisi kasurnya ya begitu, kondisi kamarnya begitu, bahkan tidak luas gitu. Cenderung di sana itu hotel-hotel lama itu ya kamarnya nggak luas, gitu. Kamarnya itu sempit gitu. Bahkan saya pernah berangkat umroh itu eh, tengah Ramadan tahun 2024 itu diisi satu kamar berlima dan nggak ada space untuk koper. Jadi kalau kita mau buka koper ya di atas kasur, gitu, saking sempitnya kamar yang kita punya. Dan ini akan berbanding terbalik dengan ketika kita jalan-jalan ke Singapura, kita jalan-jalan ke Malaysia, kemudian jalan-jalan ke Hong Kong, gitu. Atau mungkin dalam negeri lah kita jalan-jalan ke Bali, kita mungkin bisa ketemu kamar yang super luas. Ya. Isi satu kamar itu satu king size atau queen size gitu kasurnya, itu nyaman sekali untuk tidur. Ya di sana kalau ketika kita sampai di Mekah atau di Madinah jangan berharap kita itu mendapatkan tempat tinggal yang nyaman untuk tidur. Kenapa? Karena jauh-jauh ke sana untuk tidur juga sayang gitu ya. Jadi ya mungkin kasurnya didesainnya untuk tidak terlalu nyaman. Sehingga Bapak Ibu tidak terlalu betah berada di kamar. Gitu. Betahnya di mana? Di masjid. Gitu. Kita banyakkan waktu untuk berangkat ke masjid. Terus kesalahan umum jamaah berikutnya adalah fokus pada foto, hotel, dan oleh-oleh. Ya, sering kali terjadi kesalahan ini. Dikit-dikit foto, dikit-dikit video. Ya, saya nggak menyalahkan ya, mungkin Bapak Ibu punya memori gitu. Tapi sediakan waktu yang benar-benar kita tuh pengen bisa connect langsung sama orang. Gitu. Nggak cuma di setiap lokasi itu kita mengabadikan dengan foto di situ. Gitu. Cuman tidak hanya sekadar foto yang kita simpan di dalam ponsel kita, tapi memori yang kita simpan di dalam kepala dan juga hati kita ketika kita bisa connect langsung sama Allah. Itu yang jadi seharusnya kita bawa. Ya. Kita nggak terlalu fokus pada hotel ya. Hotel-hotel kita hotelnya begini, bintang segini, kamarnya begini, dan lain sebagainya itu sayang. Ya, sampai di sana itu lebih jangan suka sedikit. Apalagi oleh-oleh. Zaman sekarang, Bapak Ibu semuanya, oleh-oleh itu, semua oleh-oleh yang ada di Mekah Madinah itu Bapak Ibu bisa temukan di Shopee. Bisa Bapak Ibu temukan di Tanah Abang. Ya, bahkan beberapa jamaah saya waktu itu pernah orangnya berangkat umroh, oleh-olehnya itu udah nyampe duluan. Kenapa? Karena dia beli di Shopee gitu ya, atau beli di Tokopedia, atau beli online lah. Ya, dia beli kurma, dia beli tasbih, dia beli gantungan kunci gambar Ka'bah, dia beli gantungan kunci gambar bak hijau, dia beli air zam-zam, itu banyak, sudah banyak sekali.
Karena itu jangan khawatir ketika Bapak Ibu sampai ke Tanah Suci nggak bisa belanja. Ya, belanja saja di Indonesia, itu pun nggak masalah. Gitu. Toh, orang yang kita oleh-olehin kan mereka nggak pernah nanya, ini belinya di mana. Ya, ini belinya di toko yang mana, di Shopee, di Tokopedia, nggak pernah nanya itu. Ketika oleh-oleh kasih ke mereka, ya mereka, makasih ya, udah. Itu udah selesai. Gitu. Dan kesalahan umum yang berikutnya adalah ketika kita merasa yang penting udah baik. Oke, jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Kenapa? Karena dengan sekian banyak pengorbanan biaya yang kita sudah kumpulkan, dengan sekian banyak waktu yang sudah kita curahkan, ya, sampai ke sana kita hanya sekedar yang penting sudah berangkat, ini sayang sekali. Ya. Dan kesalahan yang berikutnya yang keempat adalah menganggap doa di tanah suci pasti dikabulkan tanpa perubahan. Ini nggak akan terjadi. Ya. Allah hanya akan merubah nasib suatu kaum sampai dengan kaum itu ingin merubah nasib. Karena itu perubahan yang terjadi itu harus kita mulai sebelum kita berangkat ke tanah suci. Kemudian gongnya itu nanti ketika kita di tanah suci. Gongnya itu benar-benar kita pengen banget ada perubahan itu ya ketika nanti kita berangkat ke tanah suci. Itu gongnya di situ. Tetapi perubahan harus kita mulai, habits kita harus kita mulai sebelum kita mulai. Ya. Akan ada banyak memori yang menguatkan keistiqomahan bahwa ibu ya ketika berada di tanah suci. Bahkan ketika pulang nanti, ketika kita bangun habits kita itu sebelum kita berangkat ke tanah suci, pada saat pulang sekalipun, ya ada banyak memori yang membuat kita tuh sayang banget kalau sampai kita melakukan kesalahan. Jangan sampai perubahan itu tidak terjadi karena kita tidak memulai habit sebelum sampai. Nah, Ka'bah tidak mengubah kita, tapi hati yang hadir di depan Ka'bah lah yang mengubah hidup. Ya, Ka'bah itu hanya sebuah benda. Ya. Selain Allah, ya, selain Khalik, maka semuanya adalah makhluk, termasuk Ka'bah. Ka'bah kita makhluk. Ya. Selain Khalik, maka semua adalah makhluk. Ya. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya adalah makhluk atau ciptaan. Ka'bah itu nggak bisa mengubah kita. Ka'bah itu hanya sebuah benda. Dia hanya sebuah penanda bahwa di situ adalah Baitullah, rumah bagi orang-orang Islam yang ingin menyembah Allah. Bahkan kalau kita lihat reviewnya di TikTok atau di Instagram, atau mungkin di YouTube, ya Ka'bah itu hanya sebuah bangunan kubus yang ketika dibuka di dalamnya hanya ada 3 pilar dan 1 meja. Gitu. Orang bisa sholat di semua arah di dalam Ka'bah itu. Ya, tapi itu hanya sebuah benda. Tapi hati yang hadir di depan Ka'bah lah yang ya, ketika kita sudah memulai perubahan itu mulai dari sebelum berangkat, dan gongnya adalah ketika kita berada di depan Ka'bah, maka hati yang hadir di depan Ka'bah lah yang mampu. Jangan pernah sia-siakan hati yang hadir ketika kita berada di dekat Ka'bah. Di dekat Ka'bah itu nggak semua orang bisa. Orang yang umroh itu peluangnya jauh lebih besar. Mas boleh nggak ketika kita nanti berangkat umroh itu targetnya adalah ini Hajar Aswad? Apa kamu silakan. Ketika Bapak Ibu merasa bahwa eh, bisa mencium Hajar Aswad tanpa harus berbuat zalim kepada orang lain itu dipersilahkan. Atau tidak zalim terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena banyaknya orang yang ingin nyium Hajar Aswad hari ini bahkan sampai menghalalkan segala cara. Contoh, sampai membayar misalnya mohon maaf yang saya sebut misalnya itu banyak orang-orang Madura gitu yang memang menawarkan jasa untuk cium Hajar Aswad. Biasanya ketika kita keliling Ka'bah, ketika kita tawaf, mereka nanti akan menawarkan jasa. Mau cium Hajar Aswad nggak? Biasanya kan dibanderol sekitar 3 sampai 4 juta. Gitu. Sampai kita jasa mereka, kita biasanya akan dikelilingi oleh sekitar 7 sampai 10 orang. Ya, mereka tim. Ya. Nanti ada yang tim yang tugasnya buka jalan, ada tim yang tugasnya itu narik orang yang lagi mengajar aspal, ada orang yang tim yang tugasnya itu melindungi kita ketika kita mengajar aspal. Ya, nanti akan ada banyak sekali orang-orang yang membantu. Itu ketika kita ngerasa bahwa kita di situ berbuat zalim, ya barangkali kita juga akan dizalimin oleh orang yang lain. Gitu. Ketika kita rasa orang lain lagi enak-enaknya mengajar asal tiba-tiba kita tarik, ya
ya mungkin barangkali itu juga akan menjadi berbalik ke kita sendiri. Gitu. Kalau memang kita bisa, ya silakan. Tapi memang jika tidak mampu, ya tidak usah. Gitu. Bahkan Umar bin Khattab berkata, wahai Hajar Aswad, engkau hanyalah batu. Gitu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku juga pasti tidak akan mencium. Karena itu hanya sebuah perkara sunnah. Ya. Sebuah perkara sunnah yang ketika kita lakukan, ya itu menjadi salah satu nilai plus. Nggak kita lakukan pun tidak berdosa. Bahkan ketika kita berusaha untuk tidak melakukan muncul aswad dengan niat kita tidak mau zalimi orang lain, barangkali malah pahala. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan yang berpahala di sana. Sekedar ketimbang untuk mencium hajar aswad saja. Mungkin kita bisa bagi-bagi wakaf Al-Quran di sana, bagi-bagi air zam-zam gratis di sana, atau kita bisa berbagi makanan sambil kepada orang yang di sebuah ladang pahala tidak hanya sekedar mencium hajar aswad. Kalau kita datang ke sana bulan Ramadan, kita datang ke sana ketika bulan suci, maka setiap sore kita akan melihat banyak sekali orang-orang yang memang membagikan makanan secara gratis. Ya. Mereka akan membuat antrian panjang di situ, kemudian akan ada orang-orang yang membagikan makanan secara gratis. Ada orang India, Pakistan, Bangladesh, bahkan ada muka-muka Arab yang memang itu pengantri di situ dan itu menjadi salah satu sebuah pahala yang bisa kita lakukan ketika kita memang memiliki kelebihan harta. Ya. Kita bisa belanja di mall, misalkan di Average, atau kita cari warung-warung yang menyediakan makanan serba 20 real. Ya, kita beli dalam jumlah besar, misalkan 50, 100, ya, kemudian kita bagikan kepada sambil. Gitu ya. Makanya namanya nasi sambil ya. Gitu. Itu juga menjadi salah satu ladang pahala kita, ketimbang kita hanya sekedar kepingin mencoba hajar aswad, sampai harus menzalimi orang lain. Gitu. Nah, sekarang mulai masuk ke bagian ketiga terkait dengan umrah sebagai titik balik kehidupan. Ya. Di sini kita gambarkan bahwa umrah menjadi tombol reset diri. Ya. Umrah itu adalah waktu yang paling baik untuk melepaskan status jabatan dari semua ego. Ya. Kenapa? Karena semua di sana sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kain ikhramnya lebih baik ketimbang yang lain. Tidak ada yang memiliki privilege untuk bisa masuk dan berada di soft pertama ketika dia adalah seorang direktur gitu. Sementara karyawan harus ada di soft di belakangnya dan lain sebagainya tidak ada. Di sana semuanya sama. Kita pakai kain ikhram yang sama. Kita sama-sama pakai dua helai kain ikhram, ya tidak pernah lebih dari itu. Itu bahkan kalau kita memakai pakaian yang berjahit itu menjadi sebuah pelanggaran. Kita melanggar rukun dari ikhram. Gitu. Makanya di sana semuanya sama. Ya. Mau presiden sekalipun, mau imam sekalipun di sana kita pakai dua helai kain saja. Kan saya pernah waktu itu umrah yang tengah Ramadan itu umrahnya bareng sama Syekh Sudais. Ya, tapi memang beda waktu ya dan beliau uh, karena presiden Imam Haramain ya beliau dapat fasilitas yang luar biasa. Ya. Tidak perlu umrah tawaf keliling uh, Ka'bah dan jalan kaki. Dan sekarang ada Mugicar, ada kereta golf itu ya kita bisa naik kalau nggak salah sekitar 50 real, 50 real atau berapa. Terus juga ada bagikan yang kita pakai untuk KI juga ada sekitar 50.000 untuk tol dan 50.000 untuk sakit. Kalau memang kita terasa lagi letih sekali, kita nggak bisa apa jalan kaki, ya kita bisa pakai bagikan. Tapi kalau ternyata kita kepengen banget bisa ngerasain kaki kita itu napak satu persatu di ubinnya tempat tawaf itu, atau kita langkahkan kaki kita di tempat sa'i untuk merasakan bagaimana perjuangan Ibunda Siti Hajar ketika sa'i dari Safa Marwah dalam keadaan eh, traps yang luar biasa ya. Ayo kita lakuin itu. Safa Marwah di sini ternyata zam-zamnya keluarnya di sana. Gitu. Ya kadang-kala begitulah.
ya kehidupan. Ketika kita menginginkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup, justru Allah berikan solusinya itu dari tempat yang kita nggak pernah sangka. Sofa Marwah yang kita lakukan itu jadi bentuk ikhtiar kita. Tapi di mana zam-zamnya keluar itu hak prerogatif Allah. Dan umroh itu menjadi salah satu ikhtiar kita bahwa kita sedang meriset diri dengan melakukan banyak kebaikan yang kita lakukan. Kita biasakan 30 hari, 40 hari sebelum berangkat umroh. Itu menjadi sebuah ikhtiar yang akan Allah pertimbangkan. Oh ternyata yang hambaku ini benar-benar bersungguh-sungguh. Oh ternyata hambaku melepaskan status jabatan dan ego untuk bisa merubah diri ya. Allah alam kalau memang Allah berkehendak akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita berada di sana. Akan ada banyak keajaiban yang mungkin akan kita dapatkan di sana. Nggak sedikit cerita orang-orang yang berangkat umroh itu ketika berada di tanah suci itu ya katanya merasakan sesuatu yang ajaib. Ya. Bahkan balasan itu bisa dirasakan dalam waktu yang sangat-sangat singkat ya. Perasaan tadi baru ya, kemarin zaman saya ada yang cerita di sholat sunnah itu dia eh, di soft itu sebenarnya diselain satu gitu ya dia kepengen ikut sholat di situ sebelum sholat subuh pas sholat subuhnya kata dia jadi diselain orang gitu. Jadi balasannya singkat singkat sekali. Balasannya singkat sekali kalau itu ya menjadi satu hal yang harus kita waspadai ketika kita berbuat jahat di sana balasannya instan. Jangan sampai kita berangkat umroh itu niatnya ada niat jahat. Dengan ada niat jahat di dalam hati itu, aduh masya Allah, takut deh, takut benar-benar takut. Di sana tiba-tiba dapat balasan yang instan. Udah jangan, nauzubillah min dzalik ya. Kita niatkan umroh itu mau berubah. Kita menekan tombol riset di dalam diri, dalam kehidupan kita. Kita lepaskan status, jabatan dan juga itu. Ya, ketika kita pulang menjadi sesuatu yang baru. Gitu. Dan ihram adalah simbol melepaskan dosa dan kebiasaan lama. Referensinya adalah apa yang harus saya tinggalkan setelahnya. Kenapa? Karena di ihram itu kita nggak boleh pakai pakaian apapun. Untuk laki-laki ya, untuk perempuan tetap pakai pakaian biasa. Laki-laki itu bahkan semua pakaian berjahit harus dilepas. Ya, kaos dalam dilepas, pakaian dalam celana juga harus dilepas. Ya, ini jaket nggak boleh dipakai, bahkan bisa jadi batal. Ya, bisa jadi batal. Dan kita akan, oh ya sorry, sorry terputus-putus ya. Ya, saya cek dulu. Nah, oke, ya. Jadi ihram itu menjadi simbol untuk melepaskan dosa dan kebiasaan lama. Tidak ada laki-laki yang ketika ihram itu di sana memakai pakaian. Pakaian apapun, kita punya pakaian sebagus apapun, yang satu baju misalkan 50 juta, gitu ya. Ketika ihram harus dilepas. Ya, kita cuma boleh pakai benar-benar dua helai. Ya. Kain ihram itu bahannya kan hampir kayak handuk ya. Kayak cuma sekedar pakai dua handuk saja kita gitu ya. Yang kita pakai lapisan pertama atau kain pertama untuk menutupi bagian dari pusar ke bawah dan kain yang kedua hanya digunakan untuk menutupi atas saja. Gitu. Bahkan ketika kita kelilingi Ka'bah, ketika kita tawaf, maka kita harus membuka salah satu bagian dari uh, tangan kita, lengan kanan kita harus diperlihatkan. Gitu. Itu namanya ittiba. Ya. Kenapa ya? Karena memang sunahnya seperti itu. Jadi kita benar-benar melepaskan semua dosa dan kebiasaan lama kita. Hari di mana ketika kita, oh ya, saya ulangi lagi ya. Ketika kita berangkat umroh 9 hari. Kita berangkat umroh 9 hari. Hari pertama biasanya perjalanan ya dari Indonesia ke Saudi. Hari kedua masih tur. Hari ketiga city tour biasanya. Yang tadi sampai ke Jabal Uhud ya. Hari keempat biasanya adalah hari perjalanan kita dari Madinah ke Mekah. Hari keempat itu adalah hari di mana kita menanggalkan semua pakaian kita, hari di mana kita melepaskan semua.
dosa dan kebiasaan lama kita menggunakan sesuatu yang baru. Kain ihram berwarna putih. Ini menjadi lambang atau simbol bahwa kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Seperti halnya ketika kita eh, apa namanya, seperti kita orang yang telah selesai melewati masa Ramadan. Orang kan biasanya kayak Idul Fitri kembali suci gitu ya, kembali bersih, kembali bersih. Nah, umroh juga seperti itu. Umroh juga ketika kita memakai pakaian ihram berwarna putih, maka ini menjadi sebuah penggambaran simbolis bahwa kita sedang meninggalkan sesuatu yang berwarna gitu ya. Ada yang tadinya hitam, ada yang jadi apa, oranye, coklat, biru. Kita tinggalkan semua dosa-dosa kita dan kita kembali suci, menanggalkan semuanya untuk menggunakan ihram. Dan ihram itu hanya dua lembar kain yang benar-benar dililit tubuh dan tidak boleh memakai yang lain. Kita tidak boleh memakai pakaian dalam, tidak boleh memakai sesuatu yang berlebihan, tidak boleh pakai jaket, tidak boleh pakai topi. Ya, kenapa ya? Karena semuanya di depan Allah sama. Semua orang yang sudah meniatkan untuk labbaik Allahumma umrotan, ya, meniatkan itu di tempat dia itu bermikot, ya, baik itu di Bir Ali ataupun bahkan mungkin di atas pesawat, ya, sedang dalam perjalanan, berarti sudah harus memakai kain ihram sebelumnya. Maka ketika sudah meniatkan dengan lafaz labbaik Allahumma umrotan, maka itu benar tanggalkan semuanya. Kita tinggalkan semuanya. Keegoan kita sebagai manusia, ya, warna-warna kita yang sebelumnya kita miliki. Ya. Aku nih presiden loh, aku nih direktur loh, aku nih manajer loh, dan lain sebagainya. Itu harus tinggalkan semua. Tinggalkan semua dan kita hanya berganti dengan sesuatu yang sama. Ya, di depan Allah sama semuanya. Nggak ada yang manajer lebih baik kan ikhramnya ketimbang dengan yang karyawan, nggak ada. Nggak ada yang presiden kan ikhram lebih bagus daripada yang lain, nggak ada. Semuanya sama. Gitu. Bahkan bisa jadi merek kain ihramnya itu bisa jadi lebih bagus yang karyawan daripada yang manajer atau yang presiden. Ya barangkali. Karena ya di sana bukan itu yang diharapkan sebenarnya. Artinya ketika kita melepaskan pakaian kita dan kita berganti menjadi ihram, ini diharapkan menjadi simbol bahwa kita bisa melepaskan semua dosa, semua kebiasaan lama kita yang selama ini menempel sangat erat di tubuh kita. Kita benar-benar harus tinggalkan hal-hal jelek. Jadi pada saat kita nanti pulang umroh, kan ada sesuatu hal yang baru yang memang benar-benar kita ingin rubah. Dan umroh menjadi momen kejujuran dengan Allah. Ya. Doa bukan hanya sekadar minta, tapi mengakui ya Allah. Selama ini hamba sudah begini, 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 dan kita ini Allah. Apa yang maha tahu, ya Allah. Ya Allah, apa yang maha tahu bahwasanya setiap hari hamba melakukan dosa dari kemaksiatan. Ngaku sengaku-ngaku. Kita punya banyak sekali waktu untuk ngaku ke Allah. Pun seandainya kita tidak ucapkan, Allah tahu dosa-dosa apa yang kita perbuat setiap hari. Maksiat, kezaliman, seperti apa yang kita lakukan setiap hari, Allah pasti tahu. Tapi ketika kita umum, ya kita akui bahwa kita mengakui salah, kita mengakui lemah, kita mengakui dosa. Dan kita jujur kepada Allah bahwa ya Allah menyukai sesuatu yang sifatnya jujur. Allah menyukai kejujuran. Kita punya banyak kesalahan yang ya wajar, namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu ya. Dan di umroh itu adalah waktu kita mengaku begini, 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 ya Allah. Tapi hamba janji, hamba kepengen melakukan yang lebih baik. Ini kita sampaikan kepada Allah. Ini apa? Sehingga umroh adalah janji perubahan. Umroh adalah janji bahwa kita tidak akan melakukan lagi kemaksiatan dan dosa dan kezaliman yang selama ini selalu kita gunakan dengan tameng status diri. Entah karena saya seorang direktur, entah karena saya seorang presiden, entah karena saya seorang manajer, dan lain sebagainya. Kita gunakan umroh ini sebagai sebuah momentum untuk membuat janji perubahan. Setelah mengaku ada sekian banyak dosa, kezaliman, kesalahan yang kita lakukan, maka umroh adalah janji untuk tidak mengulangi lagi. Di dalam banyak
kajian ya, para ulama itu mensyaratkan yang namanya taubat itu ada tiga. Yang pertama itu tahu apa salahnya dan bertobat, tobat-tobat, bertobat, menyesal semenyesal menyesalnya. Itu adalah syarat yang pertama. Yang kedua adalah eh, berjanji tidak akan melakukan lagi, berjanji tidak akan melakukan lagi, atau janji tobat. Dan yang ketiga adalah syarat dari tobat adalah tidak akan mengulanginya lagi. Gitu. Sehingga hal-hal yang terjadi berikutnya adalah hal-hal yang lebih baik, gitu ya. Yang tadinya sholatnya datang ke masjid jarang-jarang, jadi kita perbaiki. Yang tadinya sholatnya nunggu koma, kita datang kalau bisa sebelum koma. Yang tadinya sedekahnya kita jarang-jarang, kemudian kita jadi lebih sering bersedekah. Nah, itu menjadi salah satu uh, janji perubahan yang kita lakukan kepada diri kita. Nah, tawaf itu menjadi uh, simbol bahwa hidup kita itu berputar pada Allah, bukan pada itu. Ini gambar uh, ketika tawaf itu terjadi pada saat COVID. Ini masa-masa di tahun 2020, dan awal-awal masih ditutup ya. 2021, dan 2022 pengawasan terakhir ya, sudah mulai dibatasi 2022 pertengahannya. Dulu orang tahu seperti itu. Mereka harus berada dalam garis ya, dengan jarak yang sudah diatur oleh pemerintah. Gitu. Dan tawaf itu ya hidup berputar pada Allah. Itu menjadi simbol bahwa kita itu kalau bisa jangan berputar sama ego. Ketika kita masih punya ego ini itu dan lain sebagainya, ya hidup kita nggak akan berputar. Kita akan ada di situ terus. Tapi ketika kita percaya bahwa hidup itu berputar pada Allah, segala sesuatu itu terserah bagaimana Allah aja. Gitu. Kita makan apa, makan apa, makan apa, ya terserah Allah, ridhonya Allah seperti apa. Ini sa'i ya, ikhtiar tanpa menyerah. Ya, kenapa? Karena disinilah menjadi sebuah pembuktian bahwa kasih sayang seorang ibu itu jauh lebih besar ketimbang apapun. Ya. Saya itu jaraknya jauh. Ya. Kalau saya itu sekitar 600 meter ya. Walau mungkin kalau ada perhitungan yang akurat, dipersilahkan. Walaupun hari ini saya itu tidak menantang zaman dahulu. Ya. Karena kalau sekarang saya itu kita lakukan di dalam ruangan ber-AC yang sangat dingin. Sehingga kayak pada saat dulu di Bunda Siti Hajar dari sofa ke Marmer itu antara gunung ke gunung dan sampai dengan hari ini gunungnya masih ada gitu ya. Gunungnya masih dijaga walaupun mungkin bentuknya udah nggak sama gitu ya. Sekarang ditutupin dengan epoksi gitu. Itu mungkin untuk menjadi simbol aja bahwa dulu gunungnya seperti ini. Dan sekarang udah nggak bisa kita naikin gunung. Karena sudah ditutup dengan pagar dari kaca. Tapi kalau kita masih melihat masih bisa. Dan saya itu menjadi ikhtiar bahwa kita pengen benar-benar berubah. Ya, kita di depan Ka'bah, kita sudah menyerah, kita sudah mengaku terus kemudian kain ikram kita ganti, tapi kita sudah tinggalkan semua hal. Ya. Terus kemudian tawaf kita lakukan bahwa segala sesuatunya itu berdasarkan ridhonya Allah saja. Dan sa'i menjadi ikhtiar pembuktian bahwa kita itu nggak pernah menyerah untuk terus-menerus berada di dalam keinginan kita untuk berubah. Gitu. Kita menjadi orang yang berubah menjadi lebih baik setelah kita pulang dari umrah. Ikhtiar kita tanpa menyerah, ikhtiar kita lakukan terus-menerus, sehingga ketika kita pulang kita benar-benar menjadi pribadi yang baru. Gitu. Dan terakhir yang kita lakukan adalah tahalul. Tahalul itu bercukur, ya. Komitmen meninggalkan kebiasaan lama. Umrah bukan tentang apa yang kita minta, tapi apa yang kita relakan untuk ditinggalkan. Bayarnya murah, potong rambut di situ berapa tahun saya umroh berapa kali, bayarnya selalu 10 real. Ya. Dan semakin gundul rambut kita, semakin bagus. Rasulullah SAW pernah mendoakan orang yang digundul. Ya. Orang yang setelah selesai tahalul itu, orang setelah selesai ta'i itu, dibotak rambutnya sampai benar-benar botak, nggak ada sisa. Ya Allah berkahilah
orang yang gundul, gitu, Rasulullah berkata gitu. Terus sahabat Rasulullah yang lain, ya Rasulullah bagaimana dengan kami yang hanya memendekkan, dicukur sedikit saja gitu. Rasulullah tetap berdoa dengan doa yang sama. Ya Allah berkahilah orang yang gundul. Terus para sahabat bertanya lagi, ya Allah, ya Rasulullah bagaimana dengan kami yang hanya dipendekkan saja? Rasulullah berdoa lagi, ya Allah berkahilah orang yang gundul. Ya Rasulullah bagaimana dengan kami? Ya, dan juga berkahilah orang-orang yang dipendekkan kami. Gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menggundul rambut kita, ya itu menjadi sebuah komitmen bahwa kita akan meninggalkan kebiasaan ini. Ya, rambut yang selama ini kita jaga, kita tinggalkan, digundul di sana. Gitu. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi sebuah komitmen ya bahwa kita ikhtiar yang maksimal dan komitmen kita tidak akan mengulanginya lagi. Gitu. Karena itu ketika kita berangkat umroh pastikan bahwa hal-hal yang meliputi kita adalah sesuatu yang ingin benar-benar kita lakukan. Umroh ini benar-benar menjadi sebuah titik titik perubahan di dalam hidup, bukan hanya sekedar perjalanan. Wah, itu benar-benar membuat kita itu menanggalkan semua yang menjadi ego kita, semua yang menjadi kebiasaan lama kita, semua yang menjadi dosa-dosa kita, yang menjadi kezaliman kita, kita tinggalkan semuanya. Bahkan pulang kita menjadi seorang yang baru. Ya. Ingat bahwa Ka'bah itu tidak bisa merubah orang. Ya. Itu hanya sebuah benda. Semua di luar Khalik adalah makhluk. Ya. Karena itu hadi yang hadir di dalam diri kita di depan Ka'bah itulah yang mampu mengubah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita. Terus bagian keempat, kenapa banyak jamaah yang tidak berubah setelah pulang dari umroh? Ya. Yang pertama, yang pasti adalah berangkat tanpa ilmu. Ya. Ini yang menyebabkan orang banyak salah kaprah di sana ya. Ketika kita berangkat dengan ilmu, ya ada banyak hal yang bisa kita lakukan secara maksimal di sana. Ada banyak waktu-waktu mustajab ya. Kalau kita nggak tahu waktu mustajab, sangat sayang. Ya. Karena itu kita bekali diri dengan ilmu. ada banyak ada banyak tempat yang mustajab untuk berdoa. Kalau kita nggak ada ilmunya, ya itu sia-sia gitu. Ketika kita berangkat ke sana, bekali kita dengan ilmu. Yang kedua, fokus ritual, tapi lupa makna. Karena itu kita beda satu persatu tadi. Makna kain ikhram, ya kan? Makna tawaf, makna sa'i, makna tahalul. Kita bahas satu persatu. Sehingga apa ketika kita menjalaninya bukan hanya sekedar ritual. Oh, habis ini tawaf. Oh, habis ini sa'i. Oh, habis ini potong rambut. Sudah, bukan itu. Tapi kita fokus pada makna. Oh, ternyata maknanya ketika kita berubah dari kaos atau baju kemudian menjadi kain hitam, ternyata maknanya seperti ini. Oh, ternyata ketika kita tawaf, kita sa'i, maknanya seperti ini. Oh, ketika kita tahlul, maknanya seperti ini. Terus bisa mungkin kita punya target terhadap perubahan hidup kita. Ya, karena itu pastikan ketika kita berangkat, kita punya checklistnya. Itu insya Allah nanti akan saya berikan workbooknya. Kita akan berikan workbooknya bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa punya target untuk 30 hari, 40 hari sebelum tanah suci. Itu kita punya target apa saja amalan-amalan yang bisa dilakukan setelah umroh ya atau pasca umroh. Nanti insya Allah kita akan berikan waktunya. Terus yang terakhir, tidak punya lingkungan penjaga istiqomah ya. Perubahan tanpa sistem akan kembali ke kebiasaan lama. Karena itu kebiasaan lama itu akan sangat tergantung dengan lingkungan. Ketika kita menjaga lingkungan dengan menjadi lingkungan yang kondusif, orang-orang akan terus bergerak dalam keadaan yang baik. Ya, insya Allah nanti kita punya grup ya, grup yang kita jaga bareng-bareng, grup yang akan selalu membawa kita menuju kebaikan, grup yang akan selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, grup yang akan selalu menyemangati kita untuk istiqomah di dalam kebaikan, sehingga sampai kapanpun kita benar-benar pasang surutnya keimanan, pasang surutnya semangat akan selalu kita jaga. Dan bagian yang kelima adalah bagian perubahan hidup yang seharusnya terjadi pasca umroh. Ini hal-hal yang ingin sekali kita bisa capai ya. Bagaimana sholat kita terjaga lebih baik ya. Hati kita menjadi lebih lembut dan juga sabar. Kita lebih takut dosa daripada kehilangan dunia. Dunia gampang kita cari insya Allah. Ya, tapi ketika kita bisa memanfaatkan waktu untuk tidak melakukan dosa, ini Masya Allah. Ya. Rezeki dicari dengan cara yang lebih halal, hidup lebih terarah dan juga bermanfaat. Ini adalah hal-hal yang ingin bisa kita capai setelah kita bisa pulang. Kalau perubahan ini belum ada, apakah umur kita sudah optimal? Walau alamnya.
hati kita mungkin akan punya indikator sendiri-sendiri. Kehidupan kita mungkin akan punya indikator sendiri-sendiri. Standar kebaikan kita antara satu orang dengan yang lain mungkin akan berbeda. Tapi ketika kita merasa hidup kita menjadi sesuatu yang lebih baik daripada sebelum kita berangkat umrah, mudah-mudahan sudah menuju ke jalan yang lebih baik. Masalahnya bukan niat kita, tapi kita tidak pernah diajari bagaimana menjadikan umroh sebagai titik balik kehidupan. Dan insya Allah nanti di grup kita akan sama-sama ngisi yang workbook kita akan ngisi Excel kita, mungkin nanti bisa di print Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita membiasakan habits kita menjadi habits yang lebih baik. Mungkin berangkat umrohnya belum, tapi dengan mengubah diri kita menjadi habits orang-orang yang seperti tadi saya sampaikan, kita mulai dari bangun tengah malam, kemudian berangkat ke masjid lebih awal, ya. Terus kita menjaga sholat sunnah kita seperti kita menjaga sholat wajib kita. Kemudian ini menjadi sesuatu yang meringankan langkah kita menuju tanah suci. Ya. Tidak ada uh, orang yang diundang yang nggak bisa berangkat ke tanah suci. Yang ada adalah orang-orang kaya yang tidak Allah undang, yang mereka nggak bisa ke tanah suci. Sekalipun kita hari ini mungkin punya profesi yang padat setelah mata oleh orang, tapi ketika memang Allah tekun, apa ya? Ya. Ketika kita merasa bahwa profesi kita hari ini tidak mungkin mengantarkan kita untuk punya uang berangkat ke tanah suci, tapi ketika Allah sudah berkehendak, ya kita akan masuk ke dalam list undangan atau tamu undangan untuk berangkat ke tanah suci, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Karena itu, ikhtiar kita adalah merubah diri menjadi sebaik mungkin, sehingga kebiasaan-kebiasaan baik bisa kita lakukan sebelum kita berangkat umroh. Ya, gongnya adalah ketika kita berangkat ke tanah suci. Jika pulang dari tanah suci, kita akan menjadi sosok pribadi yang baru, yang lebih sabar, yang lebih baik, yang lebih segala-segalanya dari sebelumnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Iya. Kalau memang ada yang ingin bertanya dan malu bertanya, bisa di grup juga nggak apa-apa ya. Jadi insya Allah grupnya tidak akan kita bubarkan. Insya Allah banyak diskusi yang bisa kita lakukan di situ.